sekitar 70 sampai 80% saham yang masuk ESG itu adalah saham syariah. Kita pengen anak-anak cucu kita juga menikmati bumi yang sama indahnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah gimana kita menjaga kelestarian lingkungan, meminimalisir efek dari pertambangannya itu. Jadi bukan tambangnya, tapi pengelolaan ya. After effect dari pertambangan tersebut. Halo MNCers, ketemu lagi dengan saya di sini Indah dari MNC Sekuritas di segmen Speak Syariah. Nah, kali ini kita mau membahas terkait prinsip syariah dan juga ESG. Nah, tentunya sini bukan sama saya yang membahas karena saya sudah ditemani dengan rekan dari IDX Islamic yang ahli ya di pengembangan pasar modal syariah. Di sini ada kayaknya nggak asing deh ya MNCers ya, sama Mas Ari. Halo Mas Ari. Halo Mbak Indah, halo MNCers semuanya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjang umur Mbak, ketemu lagi. Iya, ini lama-lama kita bikin segmen berdua ya Mas ya. Lumayan sering ya soalnya. Lumayan sering ya, karena kemarin kalau MNCers lihat video-video sebelumnya tuh kita sempat sama Mas Ari juga ngobrolin soal produk derivatif ya. Kalau sekarang masih di divisi yang sama Mas? Masih di divisi pasar modal syariah. Lebih banyak mengerjakan tentang apa ya? Lebih ke pengembangan pemasarannya kah? Apa ke produknya Mas? Kita edukasi jalan, pengembangan produk dan layanan juga jalan. Jadi ya dua-duanya harus kita optimalkan supaya makin besar ya marketnya. Makin besar, literasinya juga makin bagus. Gitu. Mas Ari, sebenarnya di segmen kali ini, kemarin kan kita bahas soal produk derivatif ya. Kalau segmen kali ini kita mau bahas terkait prinsip syariah dan juga ESG. Ya, siap. Kenapa gitu kan? Karena kan sekarang nih market itu atau ya pengguna produk investasi itu banyak dari Gen Z. Dan Gen Z ini lebih fokus ya, mungkin lebih tertarik gitu ya dengan ya tadi kelestarian lingkungan dan segala macam. Mungkin mereka sadar gitu kan ya, mereka tinggal di bumi tapi ini buminya kayaknya udah pelan-pelan udah mulai nggak bagus buat ditinggalin. Iya, akhirnya mereka global warming segala macam ya. Bener banget. Nah, jadi sini sebenarnya kita mau bahas terkait ya tadi sebenarnya kan prinsip syariah itu sama ESG kayaknya sih kalau yang saya tahu nih ya itu kayaknya ada kesamaan deh Mas. Tapi kalau menurut Mas Ari sendiri itu gimana? Ada yang sebenarnya tuh yang di ESG nggak ada yang di syariah atau yang di syariah tuh nggak ada yang di ESG Mas? Kalau aku lihat sih kayaknya hampir-hampir sama ya. Setuju Mbak Ida. Jadi ESG itu ada yang bilang ini, ESG adalah implementasi modern terhadap maqasid syariah, terhadap tujuan-tujuan dari syariah di dunia bisnis. Nah itu di ESG ini kan datangnya dari Barat ya. Nah sebenarnya ESG itu udah syariah kalau kita ngikut ke maqasid yang ada, tujuan-tujuan syariah yang ada di hukum Islam gitu. Nah kalau apa aja Mas tujuannya? Kali aja Mbak mereka kan, kalau MNC kan mungkin aja kan kayak apa nih gitu maksudnya. Jadi maqasid syariah itu teman-teman adalah tujuan atau maksud dari adanya hukum Islam. Ada 5 Mbak. Yang pertama melindungi agama, yang kedua melindungi nyawa, yang ketiga melindungi akal, melindungi keturunan, sama melindungi harta. Nah ini kan hukum-hukum Islam ini pasti ada tujuannya, salah satunya dari yang 5 ini. Contohnya nggak boleh membunuh. Itu kan nggak boleh ada kekerasan, itu untuk melindungi nyawa. Melindungi keturunan juga. Dianjurkan untuk menikah. Itu tujuannya untuk melindungi keturunan. Adanya nggak boleh ada riba, harus mengeluarkan zakat, mencari harta, mencari rezeki di jalan yang halal. Itu melindungi harta. Gitu. Jadi setiap hukum Islam itu pasti ada tujuannya dari yang 5 ini. Nah, ESG juga ada Mbak. ESG itu masuk juga ke melindungi keturunan. Karena memberikan keberlangsungan atau kelestarian lingkungan, itu kan tujuannya untuk anak cucu kita nanti. Supaya anak cucu kita juga bisa menikmati bumi yang sama indahnya. Kan mungkin teman-teman pernah lihat ada film-film yang kalau bumi itu hancur, hujan jadi nggak ada gitu kan. Iya benar. Jadi panasnya, jadi saking panasnya kita nggak bisa keluar rumah. Kita pasti di ruangan ber-AC terus gitu. Nah kita kan nggak mau anak cucu kita mengalami hal itu. Kita pengen anak-anak cucu kita juga menikmati bumi yang sama indahnya. Gitu. Belum lagi protection, melindungi nyawa. Supaya nanti nggak cuma nyawa manusia ya, tapi nyawa makhluk hidup yang lain juga punya hak yang sama untuk hidup di bumi ini gitu kan. Kita harus menjaga, bahkan di Al-Qur'an juga ada dalilnya supaya kita menjaga
bumi ini, jangan membuat bumi ini rusak. Oh, gitu. iya. Jadi sejalan banget. Sebenarnya masih jalan ya, tapi ada perbedaannya nggak sih, Mas? Perbedaan mendasar nggak ada, cuman mungkin dalam kalau di syariah itu kan hanya menggovern secara umumnya. Nah, ESG itu sekarang itu banyak pihak-pihak yang mentranslate nilai-nilai ESG itu dalam poin-poin yang lebih implementatif. Lebih jadi praktikal lebih ya? praktikal, benar. Oke. Kalau misalkan syariah kan cuma prinsip hukumnya aja nih yang boleh nggak boleh gitu kan. Nah, ini kan secara bisnis diterjemahkan di ESG ya. Ke dalam poin-poin yang lebih praktikal. Gitu. Tapi sebenarnya ini menjadi keunggulan tersendiri nggak sih di saham syariah? Maksudnya kan kalau kita ngomongin pemasaran ya, pemasaran produk syariah gitu, kita bisa bilang nggak sih kalau misalkan saham syariah ini sejalan loh dengan ESG, atau sebenarnya secara praktikalnya nih masih ada yang harus disesuaikan, Mas? Sejalan banget. Sejalan ya? Sekitar 70-80% saham yang masuk ESG itu adalah saham syariah. Lebih tinggi daripada saham syariah secara umum yang ada di bursa. Kalau secara umum kan sekitar 60%, 65%, 60-65%. Tapi di ESG lebih tinggi lagi, bisa sampai 80%. Artinya lebih banyak saham syariah yang masuk ke ESG. Karena screening ESG sendiri, teman-teman Mbak Indah, itu udah mengeluarkan juga screening yang bertentangan dengan syariah. Contoh rokok. Gitu, itu juga nggak masuk di ESG. Gitu. Contoh persenjataan atau nuklir perjudian itu juga nggak masuk di ESG. Gitu. Di syariah kan juga nggak masuk. Jadi udah sejalan nih beberapa poin. Walaupun ada beberapa poin yang contoh pertambangan batu bara. Itu di screening saham syariah kan masih boleh. Tapi di screening ESG nggak boleh gitu ya. Tapi ini unik, nanti kita mungkin akan bahas lebih lanjut nih Mbak Indah, kenapa di pertambangan itu di syariah masih dipersilahkan gitu, tapi di ESG nggak boleh. Ini menarik nih, ini kaitannya mungkin nanti implementasi dari screening saham syariahnya ini apakah mau ditambahin dengan apa tadi syarat-syarat ya di ESG itu, seperti itu ya Mas Ari. Ini kalau ngomongin pertambangan nih kayaknya nyenggol-nyenggol lagi viral sekarang nih. Jadi sebenarnya pertambangannya mah masih diperbolehkan ya dalam prinsip syariah. Iya, karena kan dalam prinsip muamalah kan semuanya boleh sampai ada yang melarang. Ini kita bahas nanti kayaknya. Iya, nanti kita bahas detail. Cuman pada umumnya kita nggak ada dalil yang melarang pertambangan. Tambang batu bara itu kan masih diperbolehkan. Nah, yang harus diperhatikan adalah gimana kita menjaga kelestarian lingkungan, meminimalisir efek dari pertambangannya itu sendiri. Bener, Jadi bukan tambangnya, tapi pengelolaan after effect dari pertambangan tersebut. Nah, ini menarik banget nih teman-teman semua. Kita bakalan bahas nanti karena gimana ya, kalau terlalu panjang kan nanti teman-teman bakalan bosan. Jadi kita break dulu gitu kan ya, kali aja teman-teman yang nonton ini juga mau minum dulu gitu kan ya. Selanjutnya di video selanjutnya masih dengan Mas Ari, kita mau bahas terkait screening saham syariah yang ada di ESG, atau mungkin penambahan screening ESG dalam screening saham syariah, dan nanti ada video ketiga juga mungkin bahas terkait bagaimana menanggulangi after effect ya dari pengelolaan tambang itu sendiri. Oke, MNCers, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune terus ya. Bye-bye. Nah, ini menarik nih Mas Adi sebenarnya. Kalau misalkan tadi kan batu bara ya itu dalam prinsip syariah bukan sesuatu yang haram gitu ya. Jadi bisa jadi nanti ada indeks saham syariah yang mengeluarkan batu bara. Kalau si perusahaan batu bara ini tidak bisa mengelola after effect dari pertambangannya dengan baik. Patokannya adalah maslahah tadi. Beda halnya dengan prinsip syariah yang memang wajib ada.